Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai kapan SK P3K Guru ini diterbitkan, yang terkhusus buat rekan-rekan yang ikut di tahap 1 dan di tahap 2. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, admin selalu berpesan di awal video, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. P3K non-guru sudah terima SK. Guru kapan? Informasinya baru saja teman-teman ya, 27 Januari 2022 atau tepatnya di hari ini, hari Kamis. Nah, kita cek informasi selengkapnya. Oke, ini adalah info pertama ya. Para tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Kediri resmi diangkat menjadi P3K pada 26 Januari 2022. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini ditandai dengan penyerahan NIP P3K dan SK. Mereka direkrut pada 2021 beriringan dengan seleksi P3K Guru, yang pastinya yang di tahap 1, rekan-rekan ya. Jadi untuk non-guru itu bersamaan dengan guru seleksinya. Ketua DPD Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Indonesia Kota Kediri, Bapak Muhammad Badrul Munir, ikut bergembira karena sudah ada P3K 2021 yang mendapatkan NIP dan SK. Ya, karena pastinya insya Allah guru juga akan segera teman-teman ya. Walaupun baru P3K non guru, tetapi ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius mengangkat mereka. Karena yang kita dapatkan informasi sebelumnya bahwa untuk rekan-rekan yang lulus menjadi ASN P3K 2019 itu SK-nya itu lama baru keluar teman-teman ya. Tapi untuk 2021 ini alhamdulillah terbilang cepat begitu. Ini jadi angin segar bagi kami. Teman-teman nakes sudah mendapatkan NIP dan SK sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kata Badrul kepada gpnn.com. Dia juga optimis Badan Kepegawaian Daerah atau BKD akan mempercepat proses pengangkatan P3K Guru. FHNK 2I PGHRI pun terus berkoordinasi dengan BKD untuk memperlancar penetapan NIP P3K 2021 dan SK. Jadi Pak Badrul itu terus berkoordinasi agar SK ini cepat terbit begitu. Untuk Kota Kediri lanjutnya, P3K non guru belum mendapatkan SK. Ini karena pertimbangan teknis. BKN baru turun. Prakteknya turun enggak serentak. Jadi prakteknya turun nggak serentak katanya. Masing-masing daerah berbeda-beda. Jadi itu yang jadi catatan bahwa masing-masing daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Makanya waktu penyerahan SK juga berbeda. Nah, kita next untuk melihat informasi mengenai SK P3K Guru ini. Lantas kapan P3K Guru? Badrul menyampaikan sesuai informasi dari BKD Kota Kediri masih dalam pemberkasan. Jadi pastinya juga daerah-daerah yang lain atau BKD di daerah tempat rekan-rekan mendaftar, jika SK-nya belum keluar itu tak lain karena masih dalam pemberkasan. Seperti itu teman-teman ya. Namun Kota Kediri komitmen untuk mempercepat proses pengangkatan P3K Guru dan non-guru. Alhamdulillah koordinasi dengan BKD lancar. Yang diapresiasi Badrul, Pemkop Kediri telah memperhitungkan gaji dan tunjangan P3K 2021 baik guru maupun non-guru. Gajinya dihitung 14 bulan. Sudah termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR. Jadi ini sama persis dengan PNS rekan-rekan ya mengenai gaji ini. Selain itu, tunjangan kinerja atau tukin sebesar 1 bulan gaji pun sudah dihitung. Jadi ini memang patut disyukuri. Dan yang paling intinya, semoga SK cepat turun.
Teman-teman P3K 2019 sudah mendapatkan itu. Alhamdulillah, gaji mereka per bulan 6 juta rupiah. Besar sekali teman-teman ya, 6 juta rupiah per bulan. Jadi untuk SK P3K guru kenapa hari ini belum terbit, itu karena dalam proses pemberkasan. Proses pemberkasan teman-teman ya. Dan yang P3K guru di tahap 2 juga belum, karena kita tahu itu masih dalam proses penyelesaian DRH, karena untuk penyelesaiannya itu sampai dengan 4 Februari. Dan ini adalah informasi pertama, dan kita lanjut ke info yang kedua. Di mana di sini diinformasikan bahwa seusai bertemu Pak Wali Kota, wajah Ketua Honorer K2 semringah. Ada apakah? Ini informasinya 26 Januari rekan-rekan ya, dan kita bisa lihat di sini ada foto daripada Wali Kota, Bapak Wali Kota. Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK 2I Jambi, Muhammad Sayuti menyampaikan telah bertemu Wali Kota Syarif Fasha. Pertemuan pada 22 Januari 2022 di rumah dinas Wali Kota itu membuat Sayuti gembira karena janji dan harapan dari Wali Kota. Nah, di sini ada janji dan harapan dari Wali Kota katanya. Alhamdulillah, plong rasanya setelah bertemu Pak Wali. Rasa gundah gulana berganti kabar gembira, kata Sayuti kepada gvnn.com. Nah, kita masih penasaran apa kabar gembiranya. Diceritakannya, dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memberikan respon positif terhadap pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes. Nah, ini teman-teman ya. Pengangkatan ini dikhususkan untuk 284 honorer K2 di Kota Jambi. Nah, semoga saja ini bisa terrealisasi dan bisa diikuti oleh pemerintah daerah yang lain yang ada di Indonesia. Di mana sangat jelas di sini yang disampaikan oleh Pak Sayuti bahwa dalam pertemuan tersebut Wali Kota memberikan respon positif terhadap pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa tes. Ini teman-teman ya, tanpa tes. Jadi itu yang membuat Pak Sayuti merasa gembira atau senang. Insya Allah Pak Wali akan mengajukan surat kepada pemerintah pusat agar 284 honorer K2 diangkat ASN. Jadi di sini kategorinya adalah untuk K2, rekan-rekan ya. Sebab nama-namanya sudah ada dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Adapun skema penyelesaian secara bertahap mulai 2022 sampai 2023. Karena memang Pemda itu diharuskan untuk menyelesaikan tenaga honorer yang ada di daerahnya mulai tahun ini sampai dengan tahun berikutnya. Setelah itu baru beranjak ke honorer non K2 dan pelamar umum. Jadi untuk pemerintah Kota Jambi begitu teman-teman ya, sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Sayuti bahwa akan diselesaikan itu adalah 284 honorer K2. Jadi jika selesai yang K2 ini barulah ke pelamar umum dan non K2. Sayuti mengungkapkan sejak pemerintah mengeluarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, Kota Jambi tidak membuka tes P3K. Sayuti mengungkapkan sejak pemerintah mengeluarkan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, Kota Jambi tidak membuka tes P3K. Alasannya karena APBD tidak mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Kota Jambi sulit membayar gaji dan tunjangan P3K yang harus setara PNS. Sementara sumber dananya harus dari APBD. Jadi memang itu yang menjadi keluhan juga di beberapa daerah teman-teman ya, mengenai penggajian ASN P3K ini. Berbeda kata Sayuti, dengan gaji dan tunjangan PNS berasal dari APBN, sehingga daerah enggak meminta formasi P3K. Namun tahun ini Jambi akan merekrut P3K dan memprioritaskan honorer K2. Luar biasa teman-teman ya. Jadi yang direkrut P3K dan yang diprioritaskan adalah yang K2.
Itu yang membuat saya sumringah. Pak Wali mendengarkan aspirasi honorer K2 Pungkas Sayuti. Jadi yang pada intinya di mana di sini bahwa yang diprioritaskan untuk Kota Jambi adalah yang honorer K2, teman-teman ya. Honorer K2, dan menit sebelumnya juga disampaikan bahwa beliau itu akan bersurat ke pusat untuk penyelesaian atau pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes yang 200 sekian itu, teman-teman ya, dari kategori 2. Semoga saja banyak juga pemerintah daerah yang seperti ini gitu, teman-teman ya, yang berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang baik untuk honorer yang ada di daerahnya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.